Halo guys, welcome back to Talk ID dengan gua Fili Darwono di sini. Hari ini kita akan ngebahas terkait dengan jerat hukum kepala desa yang menyerobot sawah warga. Ini gue dapatkan dari hukumonline.com, jadi kalian bisa juga baca dari sana. Akan tetapi gue coba untuk permudah bagi kalian agar kita bisa mengetahui dalam jangka waktu lebih singkat, misalnya 6 sampai 7 menit dan gue yang jelasin. Oleh karena itu, check this out. Nah, jadi kita itu kalau misalnya ingin mengetahui tentang penyerobotan tanah, itu kita lihatnya dari Perpu 51 tahun 1960 atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 tahun 1960 itu tentang larangan pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya. Nah, jika tanah berupa sawah digunakan oleh pihak lain dari pemilik atau yang berhak atas sawah tersebut, maka patut diduga melanggar pasal 6 ayat 1 huruf B Perpu 51 1960 yang berbunyi dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan dalam pasal 3, 4, dan 5, maka dapat dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp5.000 barang siapa mengganggu yang berhak atau kuasa yang sah di dalam menggunakan haknya atas suatu bidang tanah. Nah, jadi kalau misalnya selain dari peraturan ini juga, kita sebenarnya juga bisa menggugat secara perdata pihak yang menggunakan tanah tanpa izin, baik itu tanah berupa tanah biasa ataupun sawah. Berdasarkan pasal 1365 KUHP. Pasal 1365 KUHP itu sebenarnya PMH atau perbuatan melawan hukum karena telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan dan melanggar hak Anda sebagai pemilik atau penguasa sawah tersebut. Sehingga kitanya tuh mendapatkan kerugian. Misalnya kita tadinya yang bisa bercocok tanam atau misalnya kita seharusnya bisa melaksanakan tindakan-tindakan memanfaatkan tanah tersebut ternyata menjadi terhalangi, baik itu karena mereka membuang limbah di situ atau ternyata diserobot tanahnya, itu bisa. Nah, lalu kita juga perlu memperhatikan bahwa mungkin ada loh pengadaan tanah tadi itu memang dilakukan oleh pemerintah desa. Jadi kalau misalnya seperti itu, ya itu sebenarnya sah-sah aja karena memang diatur dalam peraturan, yaitu bahwa memang pemerintah desa berhak untuk melaksanakan atau meminta tanah tersebut, nanti ada penggantian kerugian, dan juga itu memang telah diatur di undang-undang yang mengatur tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Nah, tapi kita perlu ketahui terlebih dahulu, kalau misalnya pengadaan tanah untuk kepentingan umum sebenarnya banyak hal. Jadi tanah-tanah untuk kepentingan umum itu biasanya digunakan untuk pembangunan seperti pertahanan dan keamanan nasional, jalan umum, jalan tol, terowongan, dan lain-lain. Terus ada waduk, bendungan, saluran irigasi, dan lain sebagainya. Terus ada pelabuhan, bandar udara, terus ada infrastruktur. Terus habis itu kita juga bisa jaringan telekomunikasi, atau hal-hal lainnya lah yang diatur memang dalam peraturan perundang-undangan. Tapi memang itu tujuannya demi kepentingan umum. Itu ada di UU nomor 2 tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Nah, tapi kalau misalnya dibilang bahwa dia itu pembangunan demi kepentingan umum, salah satu tahapan persiapan pengadaan tanah itu adalah konsultasi publik, yaitu proses komunikasi dialogis atau musyawarah antar pihak yang berkepentingan guna mencapai kesepahaman dan kesepakatan dalam perencanaan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Nah, jadi sebenarnya kalau misalnya dia memang melaksanakan pengadaan tanah bagi pembangunan demi kepentingan umum itu ada konsultasi publik dulu. Jadi dia harus ngomong terlebih dahulu sama pemilik tanah, dia harus ngomong terlebih dahulu sama seluruh masyarakat sekitar. Nah, terus juga pada tahapan pelaksanaan pengadaan tanah itu diantaranya itu juga mencakup penilaian ganti kerugian, musyawarah penetapan ganti kerugian, dan pemberian ganti kerugian. Nah, kalau misalnya kita melihat jika apa yang dilakukan oleh kepala desa adalah pengadaan tanah berdasarkan UU nomor 2 tahun 2012, nah pengadaan tanah itu harus dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan UU 2012 dan peraturan terkait lainnya, diantaranya tahapan konsultasi publik dan tahapan pemberian ganti kerugian. Nah, terus pasal 41 ayat 2 UU 2 tahun 2012 pun menegaskan bahwa kewajiban melakukan pelepasan hak dan penyerahan bukti penguasaan atau kepemilikan objek pengadaan tanah kepada instansi yang memerlukan tanah melalui BPN atau Badan Pertanahan Nasional dilaksanakan pada saat pemberian ganti kerugian. Nah, jadi pelepasan hak atas suatu tanah atau sawah untuk pengadaan tanah untuk kepentingan umum terjadi ketika diberikan ganti kerugian.
Sepanjang belum diberikan ganti kerugian, belum ada pelepasan hak dan Anda masih merupakan pihak pemilik atau yang berhak atas sawah tersebut, bukan kepala desa tadi. Sehingga untuk menjawab ini kita harus mengetahui terlebih dahulu, apakah memang benar bahwa telah dilaksanakan suatu itikat baik atau prosedur-prosedur yang sesuai dengan UU 2 tahun 2012. Kalau memang sudah dilaksanakan berdasarkan prosedur, maka kita bisa mengetahui bahwa tanah itu demi kepentingan umum. Sebenarnya kita memang harus memberikan kalau misalnya itu demi kepentingan umum. Tapi kita juga dapat diberikan ganti kerugian dan harus penyerahan itu harus ketika pemberian ganti kerugian itu. Jadi sama-sama win-win gitu. Baik pihak pemerintah desa ataupun si pemilik tanah tadi. Nah, terus juga ini pernah terjadi di putusan pengadilan. Nah, jadi ada putusan pengadilannya. Salah satu contoh kasusnya, putusan Pengadilan Negeri Sengkang nomor 8 PIT C 2014 PN Sengkang, di mana terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah, yaitu menguasai tanah. Bukti kepemilikan berupa rincik tersebut dengan cara mengolah sawah yang bukan tanah miliknya, sehingga dijatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana kurungan selama 1 bulan. Nah, jadi di sini kita tahu bahwa ternyata kita bisa loh untuk melaksanakan tindakan-tindakan yang diperlukan apabila diketahui memang bahwa pemerintah desa lah yang sewenang-wenang, yang menyerobot, yang tanpa adanya prosedur-prosedur terkait yang memang secara legit atau legal dilakukan, mereka malah mengambil hak milik orang lain. Begitu. Jadi kalau misalnya kalian punya pertanyaan terkait dengan permasalahan tanah ini, kalian bisa tanyakan langsung di kolom komentar atau hubungin kami di Instagram @_lawtalk. Oleh karena itu, salam demokrasi.